Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya thalib wa thalibah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Qabla ta'alum hayabina naqra'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi al-qawaid atau at-tarkib. Pada bab 4 ini, materi qawaid atau materi tarkibnya yaitu tentang aqsamul fi'al. Baik anak-anakku semua, fi'il itu dibagi menjadi 3 dari segi waktunya ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan masa lampau atau kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktu masa sekarang dan akan datang. Yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il amar itu artinya adalah perintah. Baik, kita bedah satu persatu ya anak-anakku semua. Baik, yang pertama adalah fi'il madhi. Apa pengertian fi'il madhi? Tadi secara sekilas fi'il madhi adalah masa lampau begitu ya. Secara istilah al-fi'lul madhi huwa ma dalla ala wuqu'i fi'lin fi zamanin madhi wa alamatuhu ay yaqbala ta'ul fa'il, ta'ud dhamir atau ta'ut ta'nis sakinah. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau dan tandanya adalah bisa menerima tak dhamir atau tak fa'il dan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah itu artinya tak ta'nis yang berharokat sukun. Baik, kita lihat contohnya. Di sini ada beberapa macam contoh fi'il madhi. Fi'il madhi pada dasarnya itu terletak di awal ya. Ketika kalian buka amsalatut tasrif atau ilmu shorof, fi'il madhi terletak di bagian awal. Contoh di sini dhahaba. Dhahaba adalah fi'il madhi. Nah, kemudian di bawahnya ada dhahabta. Nah, tak di sini adalah ta dhamir yang menunjukkan makna kamu. Dhahabta, kamu pergi. Dhahabti, ya, tadi kamunya laki-laki ya. Dhahabti itu kamu perempuan. Dhahabtu, saya pergi. Dan terakhir dhahabat. Dhahabat itu digunakan untuk jika pelakunya adalah perempuan. Jadi dhahaba, dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabat itu semua fi'il madhi. Yang kedua, fataha. Fataha di sini ada bermacam-macam, tinggal tambahkan tak saja di belakangnya. Semua tambahan tak ya, tak ta'nis semua ya. Fataha jadi fatahta, fatahti, fatahtu, fatahat. Itu semua fi'il madhi. Yang ketiga, contoh yang ketiga kataba. Sama seperti halnya fataha dan dhahaba, tinggal tambahkan tak di belakangnya. Katabta, katabti, katabtu, katabat. Semua ini namanya fi'il madhi. Untuk selanjutnya adalah fi'lul mudhari atau fi'il mudhari ya. Al-fi'lul mudhari huwa ma dalla ala wuqu'i fi'lin fi zamanin hadirin aw mustaqbalin. Wa alamatu an tasbiqahu as-sin aw saufa aw lam aw lan aw an. Fi'lul mudhari adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa sekarang dan yang akan datang.
Dan tandanya adalah bisa menerima an, lan, lam, saufa, sin. Nah, itu tandanya. Baik, contohnya di sini adalah ada yuridu. Nah, itu namanya fi'lul mudhari. Ya, depannya ya, ada ya. Ya, jadi fi'il mudhari adalah kemasukan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4. Ada hamzah, nun, ya, ta. Yuridu, turidu, uridu, ya, nuridu, itu semua fi'il mudhari. Terus bisa juga ciri-cirinya adalah di depan ada an-nya. Contoh di situ ada an yadhaba. Oh, ada an, berarti setelah an itu pasti fi'il mudhari. Contohnya di situ an yadhaba. Ya. Berarti fi'il mudhari'nya adalah yadhaba. Selanjutnya bisa kemasukan lam. Ya, bisa masukkan lam. Contohnya di situ adalah lam ahsul. Nah, setelah kata lam itu berarti adalah kalimat fi'il mudhari. Berarti kalimat fi'il mudhari'nya adalah ahsul, fi'il mudhari'nya. Yang selanjutnya adalah kemasukan sin. Contoh di situ adalah sa'ata'allamu. Nah, berarti fi'il mudhari'nya adalah setelah huruf sinnya. Berarti ata'allama, sata'allama, ya. Yang selanjutnya bisa kemasukan lan. Contoh di situ adalah lan taghiba. Berarti fi'il mudhari ini yang beli warna merah. Taghiba. Terus masukkan saufa, saufa tanjah. Ya, berarti fi'ilul mudhari'nya adalah tanjah. Bisa juga kemasukan liyaftaha. Nah, berarti fi'ilul mudhari'nya adalah yaftaha. Selanjutnya yang ketiga adalah al-fi'lul amru, fi'il amar. Fi'il amar adalah al-fi'lul amru huwa ma dalla ala talabi wuqu'il fi'li minal fa'il al-mukhatabi bi ghairi lamil amri wa alamatuhu an yadulla ala talabi bi sighati ma'a qabulihi ya al-muannatsatil mukhatabah. Fi'il amar adalah kata yang menunjukkan tuntutan terjadinya pekerjaan dari mukhatab atau mukhatabah, orang yang kedua, tanpa menggunakan lam amar. Di antara tandanya adalah bisa menerima ya al-muannatsa al-mukhatabah. Contoh di sini gampangnya adalah fi'il mudhari itu kata dasarnya biasanya diakhiri sukun. Contoh situ adalah udkhul, iftah, iqra. Ya, itu akhirnya sukun berarti adalah fi'il mudhari. Jika pelakunya perempuan atau mukhatabah, maka tambahkan ya di belakang, ya muannasah mukhatabah namanya ya. Udkhul jadi udkhuli, iftah, iftahi, iqra, iqra'i. Kalau banyak tinggal tambahkan wawu sukun di belakang. Udkhul, udkhulu, iftah, iftahu, iqra, iqra'u. Nah, itu semua adalah fi'il amar. Ya, jika pelakunya perempuan, maka tambahkan ya di belakang. Jika pelakunya banyak, maka tambahkan wawu sukun di belakang. Baik, anak-anakku, kita mulai selanjutnya adalah tentang mudzakkar dan muannas. Isim dari segi jenisnya itu dibagi menjadi 2. Ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Isim mudzakkar itu laki-laki, isim muannas itu perempuan. Baik, selanjutnya kita bedah satu-satu. Al-mudzakkar huwa ma yasihhu an tushiru ilaihi biqaulika hadza. Al-aslu fil ismi ayyakuna mudzakkaran wastaghna an alamatin tadullu ala tadhkirihi. Isim mudzakkar adalah isim yang bisa menerima kata tunjuk hadza. Asal isim adalah muzakkar dan tidak membutuhkan tanda yang menunjukkan pada tazkirnya. Contoh yang muzakkar tabibun.
Kalau ditambahkan al jadi at-tabibu. Jadi hilang tanwin ya. Ketika ada al maka tanwin hilang. Tapi ketika tidak ada al maka terakhir adalah harokat tanwin. Tabibun at-tabibu. Maridun al-maridu. Sohafiyun as-sohafiyu. Ya. Selanjutnya adalah isim muannas. Apa isim muannas? Ismul muannas wa ma yasihhu an tushiru ilaihi biqaulika hadhihi wal muannasu farghun iftaqara ila alamatin tadullu ala ta'nithihi wa hiya ta'ul marbutah wal aliful maqsurah wal aliful mamdudah. Muannas adalah isim yang bisa menerima kata tunjuk hadhihi. Mu'annas adalah cabang yang membutuhkan tanda untuk menunjukkan taknisnya, untuk menunjukkan bahwa kalimat itu perempuan. Yaitu apa tandanya? Tak marbutoh, alif maksuroh, atau alif mamdudah. Contoh di sini adalah di sini contohnya katibatun. Nah, ini ada ta marbutoh. Ya, ini di belakang adalah ta marbutoh. Selanjutnya jaridatun. Ini sama juga, ini ta marbutoh. Ini juga menunjukkan perempuan. Nah, mana yang alif maksuro? Contohnya adalah kata Salma. Nah, ini namanya alif maksuro atau alif mamdudah Hasna. Nah, ini namanya alif mamdudah. Begitu ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh. Coba kita ada contoh di sini ya. Ayin al-af'al fil jumal al-atiyah. Jelaskan beberapa fiil di bawah ini, pada kalimat di bawah ini. Contoh nomor 1. Uridu an ashtari qamison. Mana fiil yang termasuk fiil mana? Kita lihat satu-satu. Uridu itu termasuk fiil atau bukan? Ya, itu uridu termasuk fiil. Fiil apa? Fiil mudhari, maka diletakkan di fiil mudhari. Kemudian ada lagi. Oh, ada an. Tadi an adalah salah satu ciri fiil dari fiil mudhari, bisa kemasukan an. Berarti an ashtari, setelah kata an itu pasti fiil mudhari. Berarti fiil mudharinya adalah ashtari. Komison itu bukan fiil tapi isim, maka tidak usah ditulis. Komison itu berarti kalimat isim. Tanda isimnya adalah tanwin. Berarti yang termasuk fiil mudhari pada contoh nomor 1 adalah uridu dan ashtari. Contoh yang kedua, kita lihat ada imla hadhil istimarah min fadlik. Kita lihat ada enggak kalimat fiil imla. Nah, imla di sini lihat harokat terakhir pada kata imla itu kan harokat sukun. Itu tadi sukun adalah salah satu ciri dari fiil amar, maka imla termasuk fiil amar. Hadihi itu bukan fiil, itu adalah isim isyarah, maka tidak usah ditulis. Al istimarah itu juga isim karena ada alif lam. Min itu kalimat huruf, jadi tidak usah ditulis. Fadlik juga termasuk kalimat isim ya, karena kemasukan huruf jar. Selanjutnya adalah yang nomor 3. Ada kata Zahaba Ahmad ila suqil markazi wa rahalat mafazatun ila ma'wadi Borobudur. Kita lihat mana fiilnya. Nah, lihat zahaba, kita identifikasi satu persatu. Zahaba kira-kira termasuk kalimat fiil bukan? Iya, itu zahaba adalah kalimat fiil. Kalimat fiil madhi. Ahmad itu bukan, itu kalimat isim, nama orang. Ila juga bukan, itu huruf. Asuk itu juga bukan kalimat fiil, itu adalah kalimat isim, ada alif lam. Al-markazi kalimat isim, wa kalimat huruf. Rohalat. Nah, rohalat ini adalah kalimat fiil.
Ciri fiilnya apa? Kemasukan tak. Ya, tak di ujung, awas, bukan berarti terakhirnya sukun, berarti adalah fiil amar karena rohalat. Ya, lihat rohalat itu adalah fiil madhi. Mafazah itu isim karena nama orang. Ila huruf. Ma'badil Borobudur itu isim nama tempat, yaitu artinya candi Borobudur. Contoh selanjutnya yaitu mengidentifikasi tentang isim mudzakkar dan muannas. Ayin al asmaul mudzakkara wal muannasa fil jamalil atiyah. Jelaskan isim mudzakkar dan muannas pada kalimat di bawah ini. Kita lihat nomor 1, ja'at al ba'iah. Awas, ini kalimat isim ya yang dicari ya. Kalau tadi sebelumnya fiil, sekarang isim. Ja'at al ba'iatu fa akhdarat lahumma ba'dul qumsat. Ja'at, awas, itu adalah kalimat fiil. Ya, bukan kalimat isim, maka tidak ditulis. Cari yang ada alif lamnya atau ujungnya tanwin ya ketika mencari isim mudzakkar dan muannas. Maka langsung saja yang ada alnya, yaitu cuma 2, al-ba'iatu dan al-qumson. Sekarang identifikasi, al-ba'iatu itu termasuk isim apa? Mudzakkar atau muannas? Al-ba'iatu itu termasuk isim muannas karena terakhirnya itu adalah tak marbutoh. Al-ba'iatu, nah tunya itu tak marbutoh. Al-qumson itu termasuk isim mudzakkar karena terakhirnya tidak ada tanda muannasnya. Ya, al-qumson itu termasuk mudzakkar. Yang kedua, ikhtara aminun qamison wa dhahaba bihi ila ghurfatil qiyasi wa jarrabaha. Ingat, yang kita cari adalah isim. Jadi akhirnya tanwin atau depannya alif lam. Kita lihat. Ada banyak di sini ya. Yang pertama ada aminun, itu isim karena nama orang. Aminun termasuk mudzakkar atau muannas? Di sini aminun adalah termasuk mudzakkar karena tidak ada ciri-ciri muannasnya atau tidak ada tak marbutoh atau tak mamdudah ya. Baik, selanjutnya komison itu juga mudzakkar. Terus ada kata ghurfati. Nah, ghurfati itu asalnya ghurfatun ya, karena kemasukan ila jadi ghurfati ya. Ghurfatun itu termasuk isim muannas karena ujungnya adalah tak marbutoh. Terakhir al-qiyas. Nah, alif lam itu juga ciri isim. Itu termasuk isim mudzakkar karena tidak ada ciri-ciri dari muannas. Baik anak-anakku sekalian, silahkan untuk selanjutnya kalian download materi tersebut yang tadi Pak Jafar jelaskan. Kemudian kerjakan tugasnya dan kirim melalui Google Classroom. Materi dan tugas sudah Pak Jafar share melalui Google Classroom. Mungkin itu saja dari Pak Jafar. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.